Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Maulana dari Paralel 3 dengan NPM 4118219120076 dari Fakultas FKIP, Program Studi PJKR. Nama dosen pengampu Bu Yunita Lasma MPD, matkul P3D Paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam tubuh kembang manusia. Yang pertama itu golden egg. Golden egg atau dikenal sebagai masa emas tumbuh kembang si anak pada masa ini. Menurut psikolog anak Desni Yuniarni, informasi seperti apapun akan diserap anak tanpa melihat baik atau buruknya. Dan yang kedua, masa sensori motorik. Tahap berkembang sensorik dan motorik atau yang bisa disebut juga dengan sensori motor sudah berlangsung sejak si kecil lahir hingga menginjak usia 2 tahun. Yang ketiga itu masa praoperasional. Masa praoperasional adalah awal dari kemampuan melakukan rekonstruksi dalam pikiran terhadap hal-hal yang telah dicapai dalam bentuk perilaku. Yang keempat itu operasi konkret. Pada tahap konkret operasional, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi. Yang kelima, operasi formal. Periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun. Yang ke-8 itu kepribadian. Kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut. Yang ke-9 IQ. Tingkatan-tingkatan IQ seorang dapat digolongkan pada tingkat 70 sampai 79. Yang ke-10 itu emotional quotient. Emotional quotient merupakan kemampuan seorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan. Yang ke-11 itu social quotient. Kecerdasan sosial adalah kemampuan seorang untuk memahami lingkungan secara optimal. Yang ke-12 bakat motivasi. Bakat motivasi adalah adalah menggerakkan atau memacu para mahasiswa atau atlet agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan presentasi belajarnya. 13 hierarki kebutuhan. Dikelompokkan secara hierarki menjadi 5 bentuk kebutuhan, yakni 1 kebutuhan fisiologi, 2 kebutuhan rasa aman, 3 kepemilikan sosial, 4 kebutuhan akan penghargaan diri, 5 kebutuhan akan kualitas diri. Yang ke-14 itu PAUD. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan. 15 pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. 16 itu disiplin, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. 17 teori neo-Gestalt. Struktur sosial secara sederhana bisa didefinisikan sebagai pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antri individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Yang ke-18 bimbingan. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal. 19 itu parental trait adalah organisme yang menjadi induk atau orang tua yang melakukan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan atau filial. 20 itu parental projection.
pemberian kehangatan atau afeksi kepada anak secara fisik dan verbal. Secara fisik bisa berupa pelukan, ciuman, rangkulan, dan secara verbal berupa pujian, penghargaan, dan menanyakan hal-hal. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.